Assalamualaikum guys, balik lagi dengan Jaki di Belanja Saham. Dan kita akan ngobrol santai aja, membahas mengenai potensi dividen interim yang akan dibagikan oleh ITMG, potensi dividen final yang akan dibagikan oleh ITMG, dan pergerakan harga sahamnya imbas atau dipicu dari dividen yang akan diterima. Nah gini guys, dividen ini kebijakannya direksi dan pimpinan perusahaan ya guys ya. Jadi kita nggak akan bisa tahu berapa banyak laba bersih yang dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Nah tapi kita punya data. Ini gue ambil dari RTI, lu bisa lihat jadwalnya. Kita nggak usah membahas laporan keuangan secara detail karena semua orang tahu ITMG udah terbang, kinerjanya bagus. Dan kita ambil dari RTI aja guys ya. Ini dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Tahun 2019, dividen payout rasionya adalah 80%. Tahun 2020, dividen payout rasionya adalah 96%. Tahun 2021, dividen payout rasionya adalah 70%. Nah, jadi gua akan menganggap ITMG, gua akan selalu ngambil terburuk, kondisi terburuk dalam setiap situasi atau pengambilan keputusan. Nah ITMG ini gua akan ambil kemungkinan terburuknya dia membagikan dividen 70%, dividen payout ratio 70% dari laba bersih. Yang artinya kalau EPS-nya ITMG saat ini adalah 12.000, yang akan dibagikan sebagai dividen adalah 8.400. Sisanya itu akan dijadikan laba ditahan untuk pengembangan perusahaan. Nah, bagaimana potensi dividen interim dari ITMG? Kalau kita lihat di tahun 2019 dan di tahun 2020, dividen interimnya itu lebih banyak daripada dividen finalnya. Nah, sedangkan di tahun 2021, dividen interimnya itu lebih sedikit daripada dividen finalnya. Dividen interimnya itu nggak nyampe 50% dari dividen finalnya. Nah, makanya kalau misalkan kita memang lihat dividen interimnya si ITMG di tahun 2022 ini bisa jadi nanti di bulan November atau Desember, bisa jadi dia hanya membagikan 2.000 sampai 3.000 jika polanya seperti di tahun 2021. Dan bagaimana terhadap pergerakan sahamnya? Kalau ITMG membagikan 2.000 atau 3.000, katakanlah 3.000, 2.500 dah guys, 2.500 dia bagikan sebagai dividen atau 2.500 lah ya. Nah menurut gua sahamnya ITMG karena dividen interimnya 2.500 itu nggak akan kemana-mana. Gampangnya gini guys, lu hitung aja 2.500 dividen yieldnya, berarti kan kalau harga sahamnya sekarang 42.000 itu sekitar 7%-an, lebih dari 5%, tapi nggak sampai 10%, seperti itu guys. Nah kalau misalkan 2.500 yang dibagikan sebagai dividen interim, menurut gua saham ITMG ini nggak akan naik. Dia lebih cenderung sideways, berada di angka 42.000 atau bahkan bisa turun ke angka 38.000 atau di bawah 40.000, atau sideways, lebih ke arah sideways. Nah, karena kenapa orang masih menahan atau hold ITMG? Karena ada potensi dividen finalnya. Dia bisa membagikan 5.500 lebih atau 5.000 katakanlah. Ketika 5.000 atau 5.500 dibagikan sebagai dividen final di tahun depan, maka bisa jadi ITMG di tahun depan menyentuh angka 45.000 atau 50.000. Dari mana guys? Kalau gue gampang aja, ketika sebuah perusahaan membagikan dividen, kalau misalkan dividennya itu 10% dividen yieldnya, maka harga sahamnya berpotensi untuk terbang. Karena menurut gue dividen yield 10% itu tinggi. Dividen yield 10% itu berpotensi banyak investor, banyak orang yang mau masuk, seperti itu. Nah ITMG kalau misalkan nanti memang dividen finalnya 5.500 atau 5.000, dia bisa mendekati angka 50.000. Apa yang membuat orang ragu masuk ITMG? Karena harga saham ITMG sudah terlalu tinggi, harga batu bara pun sudah tinggi, jadi resikonya pun sudah tinggi pula, dan rewardnya sudah terbatas.
Oleh karena itu gua memproyeksikan, menganalisa bahwa kalau misalkan dividen interimnya 2.500, ITMG ini akan sideways sama kayak UNTR guys. UNTR kan membagi dividennya 800 perak. Dia sahamnya sideways aja di situ. Nah, kalau misalkan dividen finalnya 5.500, maka nanti bisa jadi si ITMG ini mendekati 50.000. Tapi menurut gua ya 50.000 itu udah maksimal. Dia menurut gua nggak akan sampai ke 55.000 atau 60.000. Kecuali ITMG membagikan dividen payout ratio lebih besar daripada 70% ini. Seperti itu guys. Nah, itu hanya analisa gua, hitungan gua. Silahkan nanti kalau misalkan lu mau komentar atau mau ada perbedaan pendapat, boleh di komen di bawah ini atau di video ini. Kita ngobrol santai aja guys, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.